Diskusi Allah tegaskan al-kibriya uridai wal azamatu izari, kebesaran itu selendangku, keagungan itu sarungku. Faman nasa'ani wahidan minhuma qazzabtuhu finnar, siapa yang mau menyaingi saya pada salah satu dari keduanya, saya akan campakkan dia masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi tidak usah takut terhadap makhluk. Ketakutan yang mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah hanya kepada saya saja jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu takutnya hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan khauf, dan ini ketakutan yang paling rendah levelnya. Kalau ingin tingkatkan level ketakutan kita kepada Allah, namanya khasyah. Khasyah itu takut atas dasar iman dan ilmu. Bukan hanya sebatas iman, tapi sudah punya ilmu. Jadi mestinya seseorang itu semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu justru akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya mohon maaf Bapak sekalian, ada orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu, akan tetapi ilmu itu justru digunakan untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya ilmu itu ya kita manfaatkan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sejak awal para ulama kita seperti Imam Al-Ghazali membagi ulama itu menjadi dua macam. Ada ulama akhirat dan ada ulama dunia, ulama su'. Ya. Dan salah satu cirinya tadi sering disebut oleh Bapak Kepala Desa dalam sambutannya, suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ada bahasa ulama kita juga biasa disampaikan, mengendarai kebenaran tapi yang disampaikan adalah kebatilan. Jadi kendaraannya kendaraan kebenaran, atau bahasanya bahasa kebenaran, tapi isinya sebetulnya adalah kebatilan. Ya, termasuk juga menggunakan istilah-istilah yang benar, tapi kemudian dimaknai ya secara keliru. Katakanlah misalnya istilah syura, itu benar dalam Al-Quran ada, tapi kemudian diberikan pemaknaan yang berbeda dengan yang dimaksud di dalam agama kita. Biasa dikatakan bahwa syura itu sama dengan demokrasi. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau dalam syura tidak semuanya bisa dibicarakan dan semuanya bisa dimusyawarahkan. Ya, tapi kalau dalam demokrasi semua bisa saja Pak dibicarakan. Sehingga yang halal pun kalau disepakati menjadi dilarang. Sebaliknya yang diharamkan pun kalau kemudian disepakati menjadi boleh untuk dilakukan. Tapi dalam syura yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tidak boleh mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya orang yang punya ilmu punya tanggung jawab lebih besar dalam hal tersebut, bagaimana mencerdaskan dan mencerahkan umat. Tapi itu butuh rasa takut pada Allah SWT. Kalau tidak ada rasa takut, ilmu itu akan disalahgunakan. Kemudian ketakutan yang paling tinggi levelnya namanya haibah. Haibah itu takut kepada Allah atas dasar iman, ilmu dan ma'rifat, mengenal Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, mestinya semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah SWT. Kalau ada seseorang yang mengaku ya sudah mencapai tingkat ma'rifat sehingga merasa tidak perlu lagi datang ke masjid untuk salat, yakinlah itu pengakuan dusta. Ya, karena siapa yang betul-betul mencapai tingkat ma'rifat, pengenalan tentang Allah, maka salatnya justru akan semakin terjaga dan terpelihara. Nabi sampaikan dalam hadis, ana a'rafukum billah wa akhsyakum lillah. Saya yang paling mengenal Allah dan saya juga yang paling takut kepada Allah SWT. Dan riwayat ini disebut wa ana a'lamukum bihududihi, dan saya yang lebih tahu batasan-batasan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar. Jadi bagaimanapun kedekatan seseorang itu kepada Allah, itu tidak akan bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikisahkan peristiwa dialami oleh
Sultanul Aulia, penghulunya para wali, Syekh Abdul Qadir Jalani. Suatu ketika beliau didatangi satu cahaya, datangi Pak Cahaya. Lalu kemudian cahaya itu bersuara, suaranya seperti ini, Ana Rabbuk, saya ini Tuhanmu. Nah, coba kalau kita yang mengalami seperti itu, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir Ramadan, barangkali sudah mengatakan inilah sudah malam Lailatul Qadar. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau kurang tenang saja. Lalu beliau bertanya, lalu apa yang engkau inginkan dari saya? Cahaya tadi bersuara, saya adalah Tuhanmu dan saya ingin memberikan satu keistimewaan kepadamu. Apa itu? Karena kamu adalah wali saya, maka mulai hari ini semua yang saya haramkan untuk orang lain, khusus untukmu semuanya boleh. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita yang mengalami itu, di malam Ramadan tiba-tiba ada cahaya datang dari langit, lalu mengatakan saya Tuhanmu, semua yang haram untuk orang lain, untuk dirimu semuanya halal, mungkin kita akan sangat berbahagia, bergembira. Oh, terima kasih banyak Tuhan, mulai hari ini semua yang haram saya akan coba semua karena sudah halal. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak tertipu dengan itu. Beliau mengatakan insarif anni fa innaka syaitan, menjauhlah dari saya karena kamu itu setan. Ketika peristiwa ini diceritakan pada murid-muridnya, muridnya bertanya, dari mana anda tahu ya imam bahwa itu adalah syaitan? Kata beliau, Nabi saja yang mulia tidak pernah mendapatkan keistimewaan seperti itu dari Allah SWT, apalagi saya. Jadi tidak mungkin sesuatu yang haram itu kemudian dihalalkan, ya, hanya karena seseorang sudah mencapai tingkat ma'rifat seperti itu. Milikilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.